Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Aden, Bapak Gunawan, Bapak Ibu. Yang saya hormati Ibu Asep, beserta Ibu. Kebetulan cuma satu yang kata ibunya. Yang lainnya dengan semua. Yang saya hormati Bapak Asep, beserta Ibu. Yang saya hormati Ketua SD Pak Ilham, yang saya hormati Rizka, teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Senantiasa kita diberi kekuatan, kesehatan pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam acara katanya perpisahan Bunabakti. Jadi saya kelas balik, saya kerja di Astra. Kalau di Pasangkayu tadi sudah di Pasangkayu pastinya. Kalau saya di Astra tadi sudah disampaikan juga sudah 33 tahun ya. Jadi pas pagi terakhir saya keluar dari Astra, nanti EPP-nya lagi 6 bulan, berarti saya kerja di Astra nantinya 33 tahun 2 bulan ya, karena saya masuk di Astra itu tanggal, kalau nggak salah tanggal 26 Juli tahun 1993 ya. Jadi mungkin teman-teman yang di belakang itu ada yang belum lahir kali yang di belakang. Saya sudah masuk kerja. Jadi kalau kita mau bilas balik luar biasa ya. Saya di C1 itu kerjanya sekitar 17 tahun. Ya, 17 tahun setengah, terus saya dimutasi ke C2 sekitar 10 tahun di sana. Terus kembali mutasi ke Kalteng ya sekitar 5 tahun, balikan lagi ke Sulawesi. Ternyata saya di FPP di Sulawesi ya. Perkiraan saya kemarin saya FPP-nya di Letawa. Sudah kita bertiga, saya sama Pak Slamet sama Pak Adem, kita FPP-nya nanti di Letawa. Ternyata tidak ya. Mau 4 bulan ternyata dipindah lagi ke Pasangkayu. Pak Mari juga dipindah ke Surya. Nah, itu akhirnya di Astra ini kita nggak bisa tentukan saya mau terakhir di sini. Ya, jadi benar-benar luar biasa kita kerja di Astra, nggak bisa kita menentukan mau berapa tahun di PT. Ya, kemarin Pak Gunawan juga seperti itu. Tahun 2026 saya sudah pindah juga dari Pasangkayu. Ternyata masih dilanjut juga di Pasangkayu seperti itu. Jadi memang benar-benar kita di Astra ya, selama masih mau mencari karir di Astra ya, intinya tadi yang disampaikan teman-teman, kita harus disiplin, kerja aja ya, tinggal nanti ada waktunya yang disuruh pindah baru pindah seperti itu. Oke, jadi mungkin itu yang sekilas saya kerja di Astra. Terus kalau menyampaikan kesan dan pesan, wah banyak gitu kan. Tapi yang paling berkesan saya kerja di Astra waktu tahun 2027 kan 2007 waktu pembukaan kebun pertama ya. Karena kalau pembukaan kebun tahun 93 biasa aja, buat jalan, tumbang, bakar, tanam. Tapi di tahun 2007 luar biasa, butuh benar-benar strategi supaya kebun yang kita buka bisa kita tanam. Kenapa? Karena butuh proses, semuanya menggunakan mekanis ya. Kita dipindah ke Morowali, yang kita pakai di sana adalah karyawan lokal, belum tahu kerja di kebun seperti apa ya. Jadi
kebetulan saya di sana sama bertiga, saya, Pak Dargi dan Pak Ari Nurdianto. Jadi kita yang pegang semua PT, tidak bukan PT Leana, PT Pasar PT Ras, dan semuanya digabung jadi satu. Jadi luar biasa untuk prosesnya. Kenapa? Karena membuka kebun tahun 2007 itu ya alat satu kita pakai adalah kompas. Kalau salah tembak bisa nanti yang daerah tanam itu adalah rumpukan. Ya, pengalaman pertama tahun 2007 itu di November. Memang benar-benar karena teman yang kita sudah ajarin alasannya udah benar, udah siap, kita tinggal karena pindah ke PT Chan. Karena PT Chan sudah mau ditanam menggunakan grader saja, itu sudah bisa kita tanam. Saya tinggal 1 minggu balik, ternyata rumpukannya salah. Kita pancang ulang, ternyata kena pancang tanam dengan ketinggian rumpukan sekitar 2-3 meter. Wah, ini sudah setengah blok kita blokir, ternyata salah tanam seperti itu, Pak. Jadi disitulah butuh benar-benar pengawasan. Jadi itulah pengalaman saya kenapa butuh disiplin. Mengenai pengawasannya kita harus disiplin supaya tidak salah. Ya. Jadi benar-benar apa yang sudah dikerjakan oleh mandor ataupun karyawan, asisten harus mengecek supaya apa yang dikerjakan teman-teman kita itu pasti, kalau kita nggak mengecek tidak ada yang salah. Ya, jadi itulah yang saya pegang. Ternyata kalau kita tidak disiplin untuk mengenai di pengawasan ataupun mengikuti IKA dan SOP, pasti ada masalah. Ternyata itu benar. Ya. Jadi memang tahun 2007 itu memang benar-benar saya pengalaman di situ tidak bisa saya lupakan. Dan ada pun juga kejadian di sana, satu abli benar-benar satu melakukan kesalahan, karena itu akan dikerjakan oleh kontraktor, karena itu blockingnya kan semuanya masih hutang, nggak ada namanya bisa diterobos. Cuma kontraktornya bilang sudah lurus, sudah benar, timur baratnya sudah benar. Ternyata kita buat parit di timurnya 300, di bagian baratnya 400, sampai 500. Jadi itu ada satu aglin yang benar-benar jalannya sudah tidak benar. Akhirnya saya komunikasi dengan direktur area Pak Rujito waktu itu, Pak, nggak usah kita lakukan kontraktor deh Pak, kita sudah bayar kontraktor, hasilnya juga jelek. Akhirnya diputusin, ya udah, padahal dia ada sebagai ketua timnya untuk blocking. Akhirnya 3 ablik saya blocking bentuk 4 tim. Ternyata alhamdulillah kalau kita lihat di anak Delta Eko Panta itu adalah hasil kerjaan tim untuk sewa kelola seperti itu. Jadi memang tahun 2027 itu benar-benar saya nggak pernah lupakan. Banyak kesalahan yang saya buat, dan banyak uang juga yang kami keluarkan karena banyak ada perbaikan. Karena luar biasa kalau ada satu blok yang salah, itu rumpukannya luar biasa akan dilakukan oleh eskavator. Jadi disitulah yang paling saya berkesan untuk di tahun 2027 untuk buka kebun yang baru. Seperti itu teman-teman. Karena saya yakin yang di belakang ini cuma mungkin 1 orang aja yang mungkin bisa buka kebun, tapi yang tumbal saja mungkin Pak Lias ya. Jadi kalau yang di Morowali nampaknya kalau saya lihat di sini nggak ada. Jadi benar-benar butuh kita harus ada kekompakan
yang harus benar-benar mengecek hasil kerja teman-teman yang ada di lapangan. Jangan diserahkan oleh mandor, tapi asistennya harus mengecek. Itu yang pengalaman saya yang di Astra. Terus untuk memberikan kesan untuk di Pasangkayu selama saya 4 bulan ada di sini, luar biasa di Pasangkayu mengenai kekompakan, kebersamaan. Tolong pada teman-teman semua lebih ditingkatkan mengenai kebersamaan dan kekompakan, karena apapun kalau kita tidak kompak pasti pekerjaan yang kita akan hadapi belum bisa, saya yakin tidak akan bisa selesaikan kalau kita tidak kompak. Coba. Jadi itu pesan saya. Jadi untuk pesan saya untuk teman-teman yang ada sekarang di Pasangkayu, mohon lebih ditingkatkan komunikasi supaya antara satu dengan yang lain ada saling berkaitan. Untuk melakukan sesuatu ya harus kompak, lebih kompak lagi. Yang nanti Pak ADM kakak-kakak ke belakang baru keluar semua. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak ADM kita harus sepakat dan harus kita jalani dengan baik. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang tidak berkenan kepada Bapak semua. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.